Lalu saat dia menjadi segumpal, ya, maka disebut bernama kita alaqah. Alaqah. Ya. Alaqah namanya, maka yaitulah ya sebenar ya sir yang bernama Ahmad. Nama, kapan kita bernama wali? Nah, itu ya. Kapan kita bernama Ahmad? Kapan bernama Muhammad? Ah, itu mungkin barangkali kalau sekilas ya, itu kata kuncinya. Mulai dari ujung kalam lah ya, berarti. Ujung kalam berarti nama kita mani. Jatuh ke rahim ibu, manikum. Pada saat dia nuqtah, maka saat itu bernama kita Nur Muhammad. Nah, ini mengulang yang diminta dari bunda nih. Lalu saat dia menjadi segumpal, ya, maka disebut bernama kita alaqah. Ya. Alaqah namanya, maka yaitulah ya sebenar ya sir yang bernama Ahmad. Ya. Dan tak kala menjadi sekalian anggota, ya, maka bernamalah kita wali Allah. Dan menjadi daging segumpal, maka disebutlah kita mudghah namanya. Mudghah. Dan di saat mudghah inilah kita bernama Muhammad. Mudghah. Jadi kapan bernama Ahmad? Alaqah. Kapan bernama Muhammad? Mudghah. Kapan bernama Nur Muhammad? Kapan bernama wali Allah? Saat kita punya anggota. Nah, itu dia. Jadi nuqtah ya, alaqah ya, nuqtah Nur Muhammad, alaqah Ahmad ya. Lalu menjadi sekalian anggota disebut waliullah. Ini mengungkap kebenaran, tidak mungkin wa iz qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah itu dia tidak punya anggota. Tidak mungkin ya. Kan punya anggota Bu ya. Maka nanti lahir diikutilah oleh anggota, diikutilah oleh prajurit, diikutilah oleh sahabat-sahabat. Nanti halaman berapa sambungnya nih ya? Halaman sebelum ini sudah ada tuh ya. Saudara-saudara, itu dia. Yang 4 tuh ya. Darah, api, ya, ari-ari ya. Itu dia ketuban ya. Ini mengulang aja sedikit. Ada yang ragu sampai situ Bunda? Kondak lanjut kita di halaman. Nah, Jibril lagi ya, tuh iyo. Nah, ya. Setelah Jibril, Mikail berarti setelah hati dan paru. Dan lagi malaikat yang 4, Jibril, Mikail, Israfil, ya, 4 Israil. Ini mengungkap saudara-saudara itu. Nah, sebenarnya nama lain. Jadi ada satu lagi nanti kita bahas nanti di dalam Al-Aqillah. Ini ada kitabnya Al-Aqillah
Itu di situ dibahas malaikat-malaikat yang menjaga setiap persendian dan tulang kita ada. Ya. Urat pun ada malaikatnya. Ya. Nah, itu nanti ada lagi nanti kitabnya kita bahas ya. Itu kira-kira bunda. Tes terciptanya anggota tubuh. Nah, hari kesekian atau prosesnya lagi. Ini namanya. Ya, namanya. Ya, proses ya. Mulai dari salnamah terus ya, sampai nubuah, sampai sultan nur, terus sampai wadi, mazi, apa ya. Nah, ini enggak. Setelah maknikum, berarti setelah berpindah dari sifat jalal ke sifat jamal. Pindah dari ayah ke ibu. Nah, ini kajiannya. Nah, yang tadi itu sebelum. Nah, ya, sebelum. Nah, ini pun hanya dibahas sampai nama-nama yang 4. Ya. Dari Nur Muhammad, Ahmad, Wali Allah, dan Muhammad. Nur Muhammad itu berarti di level cahaya. Di level cahaya itu kan pantulan. Maka dari mani ke maknikum kan tetes itu. Yang disebut dalam surat kajian zahir Al-Baqarah, panfajarat min husnata asrata ain. Terpancut, tembak, pantulan itu. Apa maksudnya? Yang tembak tuh sperma. Ini bidan lain dari ibu bidan lain tahu. Dan itu satu nuktah itu sebenarnya jutaan, dan kitalah yang paling tamah, maka disebut paling lengkap, paling sempurna. Jadi ternyata bukan mau pilkada orang bersaing. Dari sana udah bersaing, jutaan itu, jutaan. Udah satu tetes itu ribuan. Enggak jadi. Sebab dia nanti kita masuk sedikit ke kajian SPOG kalau di Mpok aja nih. Kalau di kampung SDBK namanya kan. Spesialis dukun beranak kampung. Nah, di situ ya. Apa tadi yang disebut tadi Ibu Ajat? Sampai tidak jadi. Jadi kalau di tinjauan di kajian Hakikatul Insan, penyebab itu secara dikaji lewat pengkajian hakikat, bisa kalau di medis namanya zat asam mungkin barangkali. Zat asamnya tinggi. Sebab perjalanan dari maknikum, dari mani ke maknikum sampai ke rahim itu memakan waktu yang cukup lama juga, sampai lebih 8 jam ya, lebih 8 jam. Dan kedua, bisa karena jalannya sempit. Makanya mungkin di medis itu ditembakkan, dipaksa tembakkan. Ya, maka di kajian ini memaksakan tembakan itu adalah berarti tekanan. Tekanan itu, ini boleh nanti ya kalau ada anak menantu ya, barangkali mungkin dah 4 tahun menikah, dilihat secara medis normal semuanya. Mungkin jadi satu perjalanan itu, kedua sempit, ketiga dia tidak kental, sehingga dia yang berhasil itu Bu, yang bernas, yang kental. Jadi kalau ampuh kan tidak berbuah Bu. Jadi untuk hal itu nanti dicampur dalam Hakikatul Insan dengan tajal buluk. Jadi diambil kuning telur itik yang besar. Apa namanya Bu? Itik yang besar tuh? Angsa tuh. Besar tinju telurnya. Diambil kuning telur itu, lalu di situ ada 3 akar. Pertama akar bambu. Cari akar bambu kalau bisa yang kuning bambunya. Kuning.
bersihkan secukupnya. Setelah itu nanti kajian di medis, coba dilihat kenapa bisa dipertuakan itu. Setelah itu akar pepaya, akar pepaya, tapi kalau bisa yang pelepahnya atau berwarna ungu. Terbayang Bu? Ada yang ungu pelepahnya itu. Nah, ambil uratnya secukupnya. Setelah itu adalah urat pisang lidi. Pisang lidi yang buat rujak kecil-kecil. 3 urat itu dibersihkan sempurna. Setelah itu direbus. Air rebusan inilah kawannya diminum dengan kuning telur tadi. Kuning telur. Insya Allah dia kental dan sangat kuat. Sampailah di tingkat panpajarat, tembakan yang sempit apapun. Berarti sempit itu istrinya gemuk mungkin ya. Sempit. Kalau zat asam tinggi itu bisa kurus. Kurus itu zat asamnya tinggi kadang. Jadi belum sampai ke sana dia mati dia. Maka dengan tembakan yang kuat lewat itu semua. Insya Allah mudah-mudahan ya. Airnya sampai mendidih. Sampai mendidih. Mendidih aja ya, diperkirakan aja. Ini diperkirakan, mungkin ambil ya secukupnya ya, dibersihkan 3 urat tadi. Bambu ya, kau dapat bambu kuning, urat pepaya, yang kau dapat yang ungu, urat pisang ya, pisang lidi kalau bisa bersihkan. Ada banyak. Dahannya itu kan yang... Bukan uratnya Bu. Iya, dahannya ungu. Pergi ke Palas banyak tuh Bu. Tuh, Palas banyak tuh. Karena di sana kebun banyak, kebun pepaya ya, banyak. Direbus, nanti airnya tenang lega, jadikan untuk minum dengan kuning telur itu. Campur ya, dikocokkan. Ya, mungkin kalau kita kan hari ini kan lebih bagus ya, bisa dibuat susu macam-macam ya. Nah, jadilah 1 gelas saja. Cuma kalau bisa itu diambil, dimanfaatkan, digunakan pada usia subur. Usia subur minimal 3 butir telur itu. Usia subur itu bisa ya dilihat jam atau hari. 3 hari setelah haid itu kan usia subur. Nah, haid usia subur. Dan kalau masuk di kitab istimta itu diatur ya. Caranya itu pun diatur, tidak mau sembarangan aja ya, untuk cepat sampai ke rahim. Itu dia. Ya. Cuma kadang-kadang kalau kita bahas kajian itu, kalau depan forum ada bilangnya, ini porno ustaznya susah kita nih. Padahal diatur tuh Bu. Maka di kitab istimta itu, tapi kita udah ada jurnalnya itu. Ada jurnal kita buat cara berhubungan badan yang benar dalam naskah Ar-Risalah. Jadi 8 tahun kadang tidak dapat anak ya. Tapi dengan dipraktikkan bagus bisa dapat anak. Boleh itu ya. Kan untuk bermanfaat ya. Sebab kadang-kadang Bu, apalagi kadang dalam bab ini ayahnya ganteng, maknya cantik, anaknya biru lahir. Tidak berbentuk dong. Berarti salah dalam mencetak anak manusia. Cetak. Telur yang besar, telur angsa dah. Yang besar itu Bu. Telur angsa 3 buah itu. 3 buah? Iya, 3 buah. Diminum kalau pasnya setelah maghrib. Nah, di usia subur itu setelah maghrib ya, yakin ya kita umpamanya kan. Nah, itu. Dan ada adik-adik kita yang skripsinya ya untuk apa nih, tentang ini ada di Unila ada itu Bu, skripsi anak kita tentang pengobatan lemah syahwat gitu dia. Ya, kajian. Tinggal tercipta ramuan herbal ya. Nah, ini salah satunya kajiannya. Sebab Bu, mencetak anak manusia ini paling payah Bu. Kalau gedung 1000 lantai bisa selesai oleh arsitek. Berapa besi, berapa ukuran, berapa. Tapi anak manusia tidak tahu yang kemana, yang keberapa yang jadi. Nah, makanya harus dalam istimta ini harus pas. Maka ada namanya tidak boleh, harus sama inzalnya Bu. Inzal. Jadi maknikum itu sama dengan
mani maknikum. Itulah yang disebut nikmat yang tiada tara. Manusia tidak akan pernah ada berselingkuh di dunia dibuatnya. Ini ndak, satu udah keluar, satu belum. Jadi kalau ibarat manusia, suami istri kita, ayo pergi cepat, ini ibu ini belum pasang lagi, sedang begini-gini ya, ayo cepat berangkatnya. Bagaimana bentuknya, Bu? Cemberut kan? Nah, jadi sang suami udah keluar spermanya, ini belum, tidak sama inzalnya. Kalau jadi anak, pasti anak bodoh, kurang akal, bahkan lemah fisik. Iya, bahaya, Bu. Maka ada kajian fikih, kenapa haram nikah satu nasab, nikah sedara, karena mengurangkan nafsu. Semakin kurang nafsu, semakin bodoh anak. Semakin kuat, semakin pintar anak. Itu dia. Maka dibilang di kajian fikih, ya masalah sabab. Kenapa pemuda dianjurkan? Karena dia tinggi. Semakin kuat, semakin pintar anak. Orang-orang pintar tuh, Bu, bagus itu. Nah, makan orang dibeli deh orang ya. Makanya orang-orang kampung dulu itu hanya minta nasab aja, minta turunan. Nah, itu dia. Jadi Pak mesti minta namanya nanti. Itu khusus kajiannya ya. Khusus. Kalau menentukan jenis kelamin, Kau jenis kelamin, nah buka lagi nanti rahasianya. Ada bab rahasia. Kemarin udah dikasih belum? Udah kan? Yang titik-titik itu. Bukan huruf, yang titik-titik. Nanti ibu kita harus tahu berapa umurnya. Berapa umurnya, bulan berapa dia mulai tidak haid. Ini dia, laki-laki itu. Ini perempuan dia. Ada kemarin kita buat titik-titik aja, titik-titik. Itu cara menentukan. Jadi kuncinya tahu kita berapa umur dan bulan berapa dia mulai. Jadi kita itu enaknya ya. Lebih pula dari USG kita dengan izin Allah ya. USG 7 bulan baru dia bisa diketahui, karena nampak ini bejantan, ini wanita, ini laki-laki, ini perempuan. Tapi di dalam tanda ini, kajian maqasid ini, tahu aja umurnya saat itu berapa umurnya, bulan berapa dia dapat dia. Dengan dilalahnya itu. Artinya ada dikirimkan dulu enggak? Udah ya. Kalau ingin pertajam nanti kita fokus itu ya. Mana tahu. Mana tahu ya. Nak membuat anak laki-laki.